Ketika mendengar imperialisme, bayangan penjajahan Eropa dengan kapal-kapal ini mungkin langsung terlintas di benak kita. Kita bayangkan Inggris, Belanda, atau Spanyol datang untuk menguasai sumber daya dan wilayah di seluruh dunia. Namun, seiring waktu, imperialisme berubah wujud. Tidak lagi sekadar tentara dan bendera, tapi lebih halus dan kompleks. Melalui ekonomi, budaya, dan institusi global, pengaruh bisa diperluas tanpa perlu mengangkat senjata. Mengingat sejarahnya membantu kita mengenali wujud modern imperialisme ini, agar tidak terlena oleh kemajuan yang tampak menjanjikan. Apa itu imperialisme? Secara sederhana, ini adalah upaya suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya ke wilayah lain. Banyak yang mengaitkan imperialisme dengan kekerasan atau perang, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Dalam banyak kasus, imperialisme modern dilakukan dengan cara yang lebih halus, seperti melalui kerja sama ekonomi dan investasi besar. Pengaruh politik dan dukungan terhadap rezim tertentu juga menjadi senjata lembut untuk memperluas kuasa. Bahkan, budaya populer seperti film dan musik juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan nilai dan pengaruh suatu negara. Inilah yang membuat imperialisme modern lebih sulit dipahami. Tidak seperti penjajahan masa lalu, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Mengapa Amerika Serikat disebut sebagai pusat kekuatan dunia modern? Bagaimana pengaruhnya begitu luas? Pertama, kekuatan ekonomi raksasa. Perusahaan-perusahaan besar Amerika menguasai pasar global, menjadikannya mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Diikuti kekuatan militer yang tak tertandingi. Dengan pangkalan dan kemampuan proyeksi kekuatan, Amerika menjaga posisinya sebagai polisi dunia. Dan yang terpenting, arus budaya yang meluas. Film, musik, dan gaya hidup Amerika mempengaruhi generasi di seluruh penjuru bumi. Paduan ekonomi, militer, dan budaya inilah yang membuat Amerika Serikat menjadi pusat pembahasan imperialisme modern di era kita. Pengaruh Amerika di dunia menimbulkan debat. Apakah ini pemimpin kemajuan atau bentuk imperialisme? Mari kita bedah kedua sisinya. Bagi sebagian, Amerika adalah motor kemajuan. Inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan mereka mendorong kemajuan global, menciptakan peluang dan stabilitas. Mereka berperan sebagai penopang stabilitas dunia. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima. Kritikus melihatnya sebagai dominasi ekonomi dan militer. Negara-negara kecil dan berkembang merasa tergerus. Dengan kebebasan mereka terbatas. Nyataannya, imperialisme adalah isu kompleks. Ini bukan tentang hitam atau putih, tapi tentang memahami berbagai sisi untuk menentukan posisimu sendiri. Jika kita melihat lebih dalam, imperialisme sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan kepentingan. Setiap negara tentu memiliki kepentingan untuk berkembang, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, beberapa negara memilih untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah lain. Hal ini seringkali dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Sejak abad ke-19, Amerika Serikat mulai menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bagaimana sebuah negara baru menjadi raksasa dunia. Pertumbuhan industri yang cepat menjadi motor dorong utama, mengubah Amerika dari agraris menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Dengan dukungan teknologi inovatif dan sumber daya alam yang melimpah, Amerika memiliki kemampuan untuk melangkah lebih jauh. Kondisi inilah yang kemudian menjadi awal dari berbagai kebijakan ekspansi untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya. Dari revolusi industri hingga kebangkitan sebagai superpower, fondasi kekuatan Amerika dimulai di sini. Untuk memahami imperialisme Amerika, kita harus mulai dari Manifest Destiny, gagasan yang membentuk takdir sebuah bangsa. Konsep ini menyatakan bahwa Amerika memiliki takdir ilahi untuk memperluas wilayahnya dari pantai Atlantik hingga Pasifik. Ideologi ini menjadi pendorong utama ekspansi. Sejak perjanjian Louisiana tahun 1803, Amerika mulai merajut kontinen. Satu perjanjian dan perang demi perang, bumi Amerika meluas, menggenggam lautan kedua.
takdir ilahi ini kemudian menjadi justifikasi untuk melangkah lebih jauh ke wilayah lain di dunia. Inilah cikal bakal imperialisme Amerika. Sebuah takdir yang ditulis dengan darah dan ambisi. Selain kekuatan ekonomi raksasa, Amerika juga memiliki senjata gergaji terkuat di dunia. Kekuatan militer yang tak tertandingi. Dengan ratusan basis militer di lebih dari 80 negara, jangkauan kekuatan mereka menjangkau setiap penjuru dunia. Tujuan utamanya adalah mempertahankan wilayahnya sendiri dan melindungi kepentingan strategis serta sekutu di luar negeri. Dengan kekuatan semacam ini, Amerika memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana saja yang mereka anggap penting. Kekuatan militer ini adalah tonggak penentu posisi Amerika sebagai superpower global. Bagaimana menurutmu dampaknya terhadap stabilitas dunia? Di sisi lain, pengaruh budaya Amerika juga sangat besar. Film Hollywood, musik, serta media sosial menjadi sarana penyebaran budaya yang sangat efektif. Banyak masyarakat di berbagai negara yang mulai mengadopsi gaya hidup yang dipengaruhi oleh budaya Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa imperialisme tidak selalu dilakukan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui pengaruh budaya yang perlahan mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Namun, tidak semua negara menerima pengaruh tersebut dengan mudah. Beberapa negara justru merasa bahwa pengaruh Amerika dapat mengancam kedaulatan dan identitas mereka. Hal ini sering menimbulkan konflik, baik dalam bentuk perbedaan kebijakan, ketegangan politik, maupun penolakan terhadap budaya asing. Situasi ini menunjukkan bahwa imperialisme dapat menimbulkan dampak yang beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Dari penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa imperialisme bukan hanya sekadar konsep sejarah, tetapi juga fenomena yang masih relevan hingga saat ini. Untuk memahami hal ini secara lebih mendalam, kita perlu melihat latar belakang yang mendorong munculnya imperialisme Amerika. Karena itu, pada bagian berikutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang menjadi dasar munculnya imperialisme tersebut, baik dari segi ideologi, ekonomi, maupun politik. Ideologi ini tidak hanya berhenti di wilayah domestik, tetapi juga meluas ke luar negeri. Pada akhir abad ke-19, Amerika mulai menerapkan Monroe Doctrine yang menyatakan bahwa Amerika Latin adalah halaman belakang Amerika dan campur tangan Eropa di sana tidak diterima. Doktrin ini menjadi dasar bagi intervensi Amerika di kawasan tersebut. Selain ideologi, faktor ekonomi memainkan peran besar dalam imperialisme Amerika. Revolusi industri menciptakan kebutuhan akan pasar baru untuk menjual barang-barang mereka, serta sumber daya mentah yang dibutuhkan untuk mempertahankan mesin pabrik berputar. Perusahaan-perusahaan besar seperti Standard Oil dan United Fruit Company mulai berinvestasi di luar negeri. Mereka berhasil mengendalikan perkebunan dan tambang di Amerika Latin dan Karibia. Secara nyata, ekonomi menjadi alat utama dalam melaksanakan imperialisme. Setelah 1898, Amerika Serikat mengintervensi Perang Kemerdekaan Kuba, mengklaim bertujuan membebaskan rakyat Kuba dari penjajahan Spanyol. Tapi, apakah itu benar? Di balik alasan keadilan, tersembunyi kepentingan ekonomi besar Al-Islam di sektor gula dan tembakau. Perang berakhir dengan kemenangan cepat Al-Ilas. Namun, hasilnya bukanlah kemerdekaan untuk semua. Melalui Perjanjian Paris, Amerika menguasai Puerto Rico, Guam, dan Filipina. Ini adalah awal imperialisme luar negeri Al-Islam. Sebuah babak sejarah yang membuka mata. Bagaimana setelah Perang Dunia II, Eropa hancur, tapi di seberang lautan, Amerika Serikat bangkit sebagai superpower baru. Bagaimana ini terjadi? Jawabannya ada di doktrin Truman. Amerika berkomitmen menahan komunisme. Ini bukan sekadar slogan, tapi awal dari strategi cerdas. Melalui Marshall Plan, Amerika mengalirkan bantuan raksasa ke Eropa Barat. Tapi, apakah ini bantuan tulus atau ada harganya? Ini adalah wortel dan cambuk. Dengan wortel berupa bantuan, Amerika mengendalikan kebijakan Eropa Barat
mencegah mereka bergabung dengan blok komunis untuk modern imperialisme, bukan dengan senjata tapi dengan dolar, membuat kawan yang selalu dalam dewan. Apa pendapatmu? Setelah memahami pengertian imperialisme dan posisi Amerika Serikat dalam dunia modern, kita perlu melihat lebih dalam mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya imperialisme tersebut. Imperialisme tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini meliputi ideologi, seperti keyakinan akan manifest destiny yang membekukan hak untuk menguasai benua. Secara ekonomi, surplus produk industri dan agrikultur mendorong kebutuhan akan pasar baru dan sumber daya murah di luar negeri. Dari sisi politik, ingin menjadi pemain dunia besar mendorong Amerika untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya. Terakhir, kekuatan militer yang semakin meningkat menjadi alat untuk menegakkan dan melindungi kepentingan tersebut secara fisik. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengetahui alasan mengapa Amerika melakukan ekspansi dan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di dunia. Salah satu faktor utama adalah ideologi. Amerika memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki misi untuk berkembang dan menyebarkan nilai-nilai yang mereka anggap sebagai bentuk kemajuan. Nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan, dan sistem ekonomi kapitalis dianggap sebagai sesuatu yang perlu diperluas ke negara lain. Keyakinan ini kemudian menjadi dasar dalam banyak kebijakan luar negeri Amerika, termasuk dalam upaya memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah dunia. Apa yang mendorong Amerika Serikat untuk meluas secara drastis ke arah barat pada abad ke-19? Jawabannya adalah Manifest Destiny, sebuah konsep yang menyatakan bahwa Amerika memiliki takdir ilahi untuk memperluas wilayahnya. Keyakinan ini membuat ekspansi ke arah barat dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan sebagai kewajiban moral. Dalam praktiknya, konsep ini mendorong Amerika untuk mengambil alih wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa asli lainnya. Manifest Destiny menjadi motor penggerak sejarah yang membentuk kota Amerika, meskipun dengan dampak kontroversial yang dirasakan hingga kini. Kebutuhan akan sumber daya alam menjadi salah satu alasan utama ekspansi. Wilayah lain seringkali memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh Amerika dalam jumlah yang cukup. Dengan menguasai atau mempengaruhi wilayah tersebut, Amerika dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa imperialisme juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi. Selain ideologi, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat besar. Pada masa revolusi industri, Amerika mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Industri yang berkembang membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar, serta pasar yang luas untuk menjual produk-produk yang dihasilkan. Hal ini mendorong Amerika untuk mencari wilayah baru yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik sebagai sumber bahan baku maupun sebagai pasar. Faktor militer juga tidak kalah penting. Amerika memiliki kekuatan militer yang besar, termasuk angkatan laut yang sangat kuat. Kekuatan ini memungkinkan Amerika untuk menjangkau wilayah yang jauh dan melindungi kepentingannya di luar negeri. Kehadiran militer juga sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan dan mempengaruhi negara lain. Tujuannya, agar negara-negara tersebut mengikuti kepentingan Amerika di panggung dunia. Selain sebagai alat pertahanan, kekuatan militer juga digunakan untuk menjaga stabilitas di wilayah yang dianggap penting bagi kepentingan Amerika. Dalam beberapa kasus, Amerika melakukan intervensi militer untuk memastikan bahwa suatu wilayah tetap berada dalam pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa imperialisme tidak hanya berkaitan dengan ekspansi wilayah, tetapi juga dengan upaya mempertahankan pengaruh. Faktor politik juga menjadi salah satu pendorong utama. Amerika ingin menjadi negara yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan global. Dengan memiliki pengaruh politik yang kuat,
Amerika dapat mempengaruhi keputusan di tingkat internasional, baik melalui organisasi internasional, stipendum maupun hubungan bilateral dengan negara lain. Semua faktor ini, yaitu ideologi, ekonomi, militer, dan politik, saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Tidak ada satu faktor pun yang berdiri sendiri. Sebaliknya, faktor-faktor ini bekerja secara bersama-sama dalam mendorong kebijakan imperialisme Amerika. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Amerika memiliki kemampuan untuk memperluas pengaruhnya secara luas dan berkelanjutan. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa imperialisme Amerika bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, imperialisme merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling mendukung. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman kita akan melihat contoh-contoh nyata dari imperialisme Amerika dalam sejarah, menunjukkan bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik. Amerika Serikat, negara adidaya dunia. Tapi tahukah kamu, semuanya berawal dari yang sangat kecil. Berawal dari 13 koloni Inggris yang membentang di pesisir timur Amerika Utara. Pada 4 Juli 1776, mereka berani mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris. Perjuangan mereka membutuhkan bantuan Prancis untuk mengusir kekuatan kolonial Inggris. Hingga akhirnya kemerdekaannya resmi diakui pada tahun 1793. Namun, Amerika tidak berhenti di situ. Negara ini membawa semangat yang mirip dengan penjajah lamanya, membangun imperium baru. Setelah memahami latar belakangnya, kita sekarang masuk ke bagian paling penting, contoh nyata imperialisme Amerika dalam sejarah. Ini bukan sekadar teori. Peristiwa seperti Perang Spanyol Amerika tahun 1898 menunjukkan ekspansi militer yang jelas melalui gunboat diplomasi dan proyek seperti Terusan Panama. Amerika memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di wilayah lain. Selama Perang Dingin, politik rollback dan perang proksi di Korea dan Vietnam menjadi bentuk imperialisme. Salah satu contoh awal yang paling jelas adalah Perang Meksiko-Amerika. Perang ini terjadi karena adanya keinginan Amerika untuk memperluas wilayahnya ke arah barat. Pada saat itu, wilayah Texas menjadi sumber konflik antara Amerika dan Meksiko. Ketegangan ini akhirnya berkembang menjadi perang terbuka yang berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan kekuatan militer dari kedua negara. Setelah perang tersebut berakhir, Amerika Serikat berhasil memenangkan konflik dan memperoleh wilayah yang sangat luas dari Meksiko. Wilayah tersebut mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai California, Arizona, dan New Mexico. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa imperialisme pada masa itu dilakukan melalui kekuatan militer. Ekspansi wilayah ini memberikan keuntungan besar bagi Amerika, baik dari segi ekonomi maupun strategi. Selain melalui perang, Amerika juga melakukan ekspansi dengan cara yang lebih damai, yaitu melalui pembelian wilayah. Salah satu contohnya adalah pembelian Alaska. Amerika membeli wilayah Alaska dari Rusia dengan harga sekitar 7,2 juta dolar. Sebuah angka yang luar biasa murah bahkan untuk standar waktu itu. Pada saat itu, banyak orang menganggap pembelian ini sebagai keputusan yang kurang menguntungkan, bahkan menyebutnya sebagai sebuah kesalahan besar. Tapi, apakah keputusan itu benar-benar salah? Alaska kini menjadi sumber kekayaan besar bagi Amerika. Sebuah studi kasus tentang nilai yang tak terduga. Pembelian Alaska oleh Amerika dahulu dianggap sebuah kesalahan. Tapi, apakah benar demikian? Seiring waktu, Alaska terbukti memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas, dan emas, membuat deal ini sangat menguntungkan. Peristiwa ini menunjukkan sebuah realitas sejarah yang penting. Imperialisme tidak selalu dilakukan melalui kekerasan, tetapi juga melalui strategi ekonomi yang cerdas dan terencana. Pembelian Alaska
adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana kekuatan ekonomi dapat membentuk dunia. Contoh lainnya adalah aneksasi Hawaii. Sebelum dianeksasi oleh Amerika, Hawaii merupakan sebuah kerajaan yang merdeka. Namun, karena adanya kepentingan ekonomi, terutama dalam bidang perkebunan gula, Amerika mulai ikut campur dalam urusan politik di wilayah tersebut. Campur tangan ini akhirnya menyebabkan perubahan kekuasaan di Hawaii. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah surga tropis seperti Hawaii menjadi bagian dari Amerika Serikat? Jawabannya ada di balik cerita imperialisme yang tak terduga. Di akhir abad ke-19, kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Hawaii tumbuh pesat. Para perusahaan gula besar mulai mempengaruhi politik setempat untuk melindungi keuntungan mereka. Tanpa perang besar, campur tangan politik dan ekonomi mengarah pada penggulingan monarki Hawaii pada tahun 1893, sebuah langkah menuju aneksasi. Akhirnya, pada 12 Agustus 1998, Hawaii secara resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat. Sebuah contohnya, selanjutnya, Perang Spanyol-Amerika menjadi titik penting dalam ekspansi Amerika ke luar wilayah benua. Perang ini terjadi antara Amerika dan Spanyol, yang pada saat itu masih memiliki beberapa wilayah jajahan. Amerika berhasil memenangkan perang ini dan mengambil alih wilayah seperti Filipina, Guam, dan Puerto Rico. Kemenangan ini bagaimana sebuah negara di Amerika Utara bisa menjadi kekuatan dunia. Semuanya dimulai dari sebuah ambisi. Awalnya, ekspansi Amerika hanya berfokus di dalam wilayah Amerika Utara sendiri. Tapi kemudian, hal itu berubah. Imperialisme Amerika meluas ke berbagai bagian dunia. Penguasaan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika, dari ekspansi regional menjadi ekspansi global. Dengan menguasai wilayah di luar negeri, Amerika Serikat mulai menunjukkan dirinya sebagai sebuah kekuatan dunia. Dari berbagai contoh ini, kita dapat melihat bahwa imperialisme Amerika dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda, mulai dari perang, pembelian wilayah, hingga campur tangan politik dan ekonomi. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa imperialisme bukan hanya sebuah konsep, tetapi benar-benar terjadi dalam sejarah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana dampak dari imperialisme tersebut terhadap dunia. Setelah melihat berbagai contoh aksi imperialisme Amerika, dampaknya ternyata tidak hanya lokal, tapi global, dan tidak hanya sesaat, tapi berlanjut ke masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana imperialisme mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Salah satu dampak yang sering dianggap positif adalah pembangunan infrastruktur. Ketika Amerika memiliki pengaruh di suatu wilayah, biasanya terjadi pembangunan fasilitas penting. Ini seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan memperlancar distribusi barang.
Dalam beberapa kasus, hal ini membantu wilayah tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan sebelumnya, terutama dalam hal konektivitas dan akses terhadap berbagai sumber daya. Selain infrastruktur, imperialisme juga membawa dampak ekonomi. Investasi asing dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan di suatu wilayah. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan. Negara yang terpengaruh menjadi bergantung pada investasi dan pasar luar, sulit berkembang secara mandiri. Di sisi negatif, salah satu dampak yang paling signifikan adalah hilangnya kedaulatan nasional. Kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri menjadi terbatas, dan kebijakan politik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan luar. Hal ini mengurangi kebebasan suatu negara dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakannya sendiri. Apakah dampak imperialisme benar-benar semburuk itu? Mari kita telusuri sisi lain dari cerita ini. Pertama, pembangunan infrastruktur dan sistem ekonomi modern yang diperkenalkan telah mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah. Kedua, kemajuan teknologi dari era itu menjadi katalis untuk inovasi modern, menyambungkan dunia lebih erat dari sebelumnya. Ketiga, meskipun kontroversial, struktur geopolitik baru telah menciptakan fondasi untuk stabilitas di berbagai bagian dunia. Pahami dampak positif ini bukanlah untuk membenarkan, tetapi untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap dalam sejarah dunia kita. Imperialisme juga sering menimbulkan konflik. Tidak semua masyarakat menerima kehadiran atau pengaruh Amerika dengan baik. Penolakan ini dapat berkembang menjadi konflik, baik dalam bentuk perlawanan politik maupun konflik bersenjata. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat, seperti munculnya ketidakstabilan dan ketegangan yang berkepanjangan. Selain itu, imperialisme juga membawa perubahan dalam bidang budaya. Masuknya budaya Amerika melalui film, musik, dan media sosial membuat banyak masyarakat di dunia mulai mengadopsi gaya hidup Barat. Dalam beberapa hal ini dianggap sebagai bentuk modernisasi. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai ancaman terhadap budaya lokal, karena nilai-nilai tradisional dapat tergeser oleh budaya asing yang lebih dominan. Dalam sejarah dunia modern, Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara paling kuat dan berpengaruh di dunia. Melalui kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan budaya, Amerika berhasil membangun dominasi global yang memengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Pengaruh besar ini dikenal sebagai imperialisme Amerika. Imperialisme bukan hanya tentang penjajahan wilayah secara langsung. Di era modern, kekuasaan dapat dilakukan melalui politik internasional, perdagangan global, media massa, hingga teknologi digital. Sejak abad ke-20, Amerika mulai memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan dunia. Dari Eropa, Asia, Timur Tengah, hingga Amerika Latin, pengaruh Amerika terus berkembang dan membentuk tatanan dunia modern. Pandangan dunia terhadap Amerika sangat beragam. Sebagian negara melihat Amerika sebagai simbol kebebasan, demokrasi, dan kemajuan teknologi. Namun sebagian lainnya menganggap Amerika terlalu mendominasi politik dan ekonomi global. Perdebatan tentang imperialisme Amerika masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan besar selalu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dunia. Di era modern, imperialisme tidak selalu terlihat dalam bentuk penjajahan langsung seperti pada masa lalu. Saat ini, pengaruh lebih banyak terjadi melalui ekonomi global, teknologi, dan politik internasional. Amerika memiliki peran besar dalam berbagai organisasi internasional, serta dalam menentukan arah kebijakan global. Hal ini menunjukkan bahwa imperialisme telah mengalami perubahan bentuk, tetapi esensinya tetap sama, yaitu memperluas pengaruh. Kondisi ini menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat internasional. Ada yang melihat Amerika sebagai negara yang membawa kemajuan dan stabilitas global. Namun, ada juga yang menganggap bahwa pengaruh tersebut merupakan bentuk dominasi yang menguntungkan satu pihak saja.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa imperialisme adalah isu yang kompleks dan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Di era modern, imperialisme tidak lagi dilakukan melalui penjajahan fisik. Kini, kekuatan dunia berkembang melalui teknologi dan informasi digital. Perusahaan teknologi Amerika memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat global. Media sosial mampu membentuk opini publik, tren budaya, bahkan arah politik dunia. Data digital menjadi sumber kekuatan baru di era globalisasi. Bahkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini menjadi bagian dari persaingan kekuatan internasional. Imperialisme modern hadir secara lebih halus, namun pengaruhnya jauh lebih luas. Imperialisme, sebuah kata yang menginginkan kekuasaan, tetapi apa dampaknya yang sebenarnya terhadap dunia kita hari ini? Dari ekspansi wilayah hingga proyeksi kekuatan global, Amerika Serikat telah memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika modern. Dampaknya bersifat dual, menciptakan kemajuan teknologi dan infrastruktur, namun juga seringkali menimbulkan konflik dan ketidaksetujuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap kritis dan mampu melihat setiap peristiwa dari berbagai sudut pandang. Memahami sejarah ini membantu kita menjadi individu yang lebih sadar dan siap menghadapi tantangan di masa depan untuk sebuah dunia yang lebih baik. Pelajaran pertama yang dapat diambil dari imperialisme Amerika adalah pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amerika berhasil menjadi negara adidaya karena memiliki perkembangan pendidikan, industri, dan teknologi yang sangat maju. Perkembangan internet, komputer, media sosial, hingga kecerdasan buatan sebagian besar berkembang dari inovasi teknologi Amerika. Teknologi tersebut mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia. Komunikasi menjadi lebih cepat, informasi dapat diakses dengan mudah. Namun sejarah imperialisme Amerika juga memberikan pelajaran penting tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Ketika sebuah negara memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar, muncul kemungkinan penggunaan kekuasaan demi kepentingan tertentu. Dalam sejarah dunia modern, Amerika sering melakukan intervensi politik dan militer di berbagai negara. Beberapa tindakan dilakukan dengan alasan menjaga keamanan dunia. Namun banyak konflik justru menyebabkan penderitaan masyarakat sipil dan ketidakstabilan politik berkepanjangan. Perang Vietnam, konflik Irak, dan berbagai operasi militer lainnya meninggalkan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Ribuan bahkan jutaan orang kehilangan rumah, keluarga,